Baca kitab Al-Mawa'izul Nusburiyah, yang mana kemarin kita telah kepada hadis yang keempat, yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang berilmu, yang bagaimana melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ceritanya baru separuh tuh, tentang orang Khawarij, kelompok yang ada pada zaman Rasulullah yang dia tidak suka dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Khawarij, Nah, mereka berkumpul untuk bagaimana caranya untuk menjatuhkan Sayyidina Ali, yang mana berkumpullah mereka daripada 10 kabilah, nafaran min kibarihim, daripada pembesar mereka. 10 kabilah dipilih 10 orang pembesarnya untuk bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemarin sampai wajah faqala al-ilmu afdal amil ma faqala al-ilmu afdal faqala bi ayyi dalil. Ketika dia berikan pertanyaan, maka datanglah lagi orang-orang yang bertanya. Ini kok salah pertanyaan yang keempat namanya. Apa lebih utama, ilmu ketimbang harta? Maka kata Sayyidina Ali lebih utama ilmu. Apa dalilnya, kata orang yang bertanya tadi? Maka Sayyidina Ali pun menjawab, idza sarafta minal mal fa innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi yazid. Kalau engkau mentasarrufkan, engkau menggunakan harta, maka dia akan berkurang. Harta dibelanjakan ke baju, harta dibelanjakan ke kebun, harta dibelanjakan ke kompong, ke rumah, dan sebagainya, maka dia berkurang. Tetapinya wila sarafta minal ilmi yazid, kalau engkau mentasarrufkan atau menggunakan ilmu engkau, yazidu, maka ilmu itu akan bertambah. Jadi kalau ilmu itu ketika diberikan kepada orang lain, maka ilmu itu akan bertambah. Ketika ilmu itu diamalkan, digunakan untuk beribadah, maka dia akan bertambah. Man amila bima alima, 'allamallahu ilman ma lam ya'lam. Orang yang beramal dengan ilmu, maka Allah akan menambahkan ilmu daripada ilmu-ilmu yang belum diketahui. Dengan cara salah satu mengamalkan ilmu itu apa? Nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Terkadang orang itu menjadi pintar, menjadi berilmu ketika dianya mengajarkan ilmu yang dia miliki. Makanya banyak orang itu kalau dia nyantri atau ngaji duduk, banyak tak faham ketika diajarkan guru. Tapi ketika disuruh dia ngajar, ya Allah berikan ilmu malam ya'lam, yang tidak pernah dia ketahuinya. Jadi santri itu kadang-kadang pintarnya itu bukan dia setelah mondok, tapi setelah dia mengamalkan ilmu pulang dari pondok. Begitu juga kita yang ngaji-ngaji duduk tuh, ketika sekarang mungkin tidak paham, tapi ketika kita mengajarkan, maka Allah akan menambahkan ilmu kepada kita. Bisa saja ilmu yang bertambah, bisa juga amal ibadah kita bertambah. Tapi kalau harta digunakan, dia berkurang.
ya. Tapi ilmu ketika digunakan maka dia akan menambah daripada amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada babi hadal jawab, pergilah tadi orang tadi ini dengan jawab ini. Dan maka wahadara kharaf, maka datang lagi yang lain menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Apakah ilmu lebih utama atau harta lebih utama? Ya, maka Sayyidina Ali pun menjawab al ilmu afdalu minal mal. Tetap jawabannya ilmu lebih utama daripada harta. Ya, bihadal jawab ya. Apa dalilnya? Kata orang tadi, ya, maka Sayyidina Ali pun menjawab lagi, sahibu mal yud'am abismil bakhil walla ya, wa sahibul ilmi yud'am bismil adam wal kiram. Orang yang memiliki harta itu dipanggil, ya, atau diberikan nama dengan nama bakhil, kikir, pelit, ya. Orang yang punya harta itu kadang-kadang itu pasti ya, celaan terhadapnya dikatakan orangnya kikir. Ya. Masa katanya orang kaya macam itu, iya kan? Upah tega betul sedikit, betul tidak sesuai dengan upah yang ada. Dasar pelit, nah kata kawannya. Ayah tuh katanya toke sih kok tuh. Ya, pelit orangnya, kayak diajak runting dan dengan panggilannya tidak bagus, ya. Orang-orang yang punya harta itu kadang-kadang panggil oi, orang yang mengejar dunia oi, orang-orang yang mabuk dengan dunia, ya, orang-orang yang serakah, orang-orang yang lupa dengan akhirat. Pokoknya panggilannya tidak bagus, kebanyakan seperti itu. Kecuali yang memang dia orangnya dermawan. Tetapi orang yang memiliki ilmu pasti dia akan dipanggil dengan panggilan yang mulia, yang agung, ya. Itu guru kita tuh, ya, itu orang yang ngajarkan kita sholat, itu yang mengajarkan kita ngaji, pasti dipanggil dengan panggilan-panggilan yang mulia, ya. Maka setiap sesuatu yang di dalamnya menempel ilmu, maka orang itu atau sesuatu itu akan menjadi mulia. Sebagaimana ceritanya iblis, ya, laknatullah alaih, ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, itu apa? Untuk memuliakan. Kenapa? Karena Nabi Adam lebih hebat, ya, lebih hebat daripada iblis, daripada segi pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ya, dan Adam, ya, wa 'allama Adam mengajarkan pada malaikat daripada nama-nama sesuatu, ya. Apa yang membuat dia mulia, ya Allah? Maka ditunjukkanlah bahwa Nabi Adam mengetahui ini namanya ini namanya ini, ya. Kenapa mulia? Karena Nabi Adam berilmu, ya. Pada babi hadal jawab, pergilah lagi tadi dengan ini jawab. Maka datang lagi yang lain menanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama, apakah ilmu lebih mulia daripada harta? Ya, maka Sayyidina Ali menjawab adalah ilmu, ya, lebih mulia daripada harta. Apa dalilnya? Al-malu yuhfadu minas sariq wal ilmu la yuhfadu minas sariq, ya. Kalau harta dijaga jangan sampai dicuri, tapi ilmu tidak dijaga, ya, ilmu tidak bisa dicuri, dan ilmu pun kadang-kadang sengaja diberikan kepada orang lain, ya. Tapi yang bisa nyuri ilmu, ya, entahlah kalau ilmu kanuragan mungkin tak. Macam di film-film curi ilmu, ya. Ini maksudnya ilmu tentang pengetahuan, ya, pengetahuan tentang ilmu, ya kan. Orang itu kan tak entahlah kalau di film-film itu ada yang istilahnya itu, ya, ngopi-ngopi, ya, apa namanya itu, pembicaraan orang, ya.
Maka ilmu ini sesuatu yang mahal harganya. Walaupun mahal, tetapi tidak bisa dicuri. Ya, kita sekarang ini enak punya lampu yang terang sekarang dia. Tak ada kayak zaman dulu tuh karena ada ilmu, ya, ada orang yang meneliti tentang bagaimana menemukan lampu, bagaimana menemukan handphone, menemukan listrik dan sebagainya. Tapi ilmu itu, ya, diberikan kepada siapa yang memerlukan. Beda dengan harta. Harta itu orangnya kadang disimpannya memang, ya, sehingga orang tuh ingin mencuri harta tersebut. Tapi kalau ilmu, ya, itu kadang orang-orang yang punya ilmu itu cuma memberikan ilmu itu kepada orang lain. Artinya dengan ilmu itu saja, sifatnya aja orang yang berilmu itu memberi kemanfaatan bagi orang lain, ya. Padahal dan jawab, ya, pergilah tadi orang tadi dengan, ya, mendapatkan jawaban tersebut. Maka datang lagi yang lain, ditanya lagi, ya, qala sahibul mal yuhasib, ya, apakah lebih mulia ilmu daripada harta? Maka kata Sayyidina Ali, ilmu lebih mulia. Apa dalilnya? Ya, maka Sayyidina Ali menjawab, ya, sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yushfa'u yaumal qiyamah. Orang yang memiliki harta itu nanti dihisab tuh, ya, di hari kiamat. Punya handphone, hisab apa yang ditingoni sehari-hari itu, ya, itu dihisab nanti itu. Makanya apa harta kita tuh jangan cerita sama orang. Ini kadang-kadang cerita, ya, aku berhasil begini nih karena usahaku pinjam duit bank. Nah, ya, sudah kemana-mana ketahuan tuh orang, ya, pinjam duit bank riba dipakai kawan. Nah, aku berhasil begini melakukan pesugihan bagi ngepet ke kawan. Jangan cerita ke orang lain, ya. Kenapa? Karena resikonya lebih besar, nanti dia akan dihisab, ya. Kalau kata Rasulullah, kullu ummati, apa? Mu'afan illal muhajirin. Setiap umatku, kata Rasulullah, itu akan dimaafkan, ya, kecuali orang yang dianya muhajirin, mengakui dosanya, ya. Punya HP, ngojok kawan macet sama budak tuh, ini berapa orang nih gitu kan, jadi saksi nanti tuh. Maka kalau tidak dosa kita yang tahu sama Allah sudah cukup lah, ya. Kita sama Allah yang tahu sudah cukup. Karena itu resikonya lebih sedikit dihisab, ya. Karena nanti kalau dia maafkan sama Allah, tak ada yang menjadi saksi. Kan gitu tuh, kalau di dunia ini kan kayak pengadilan tuh, ya. Terjadi kecelakaan tunggal, serak, kata kawan. Rupanya yang digonceng tadi meninggal, ya kan? Yang bawa motor tadi, ya, bisa saja dituntut. Kenapa? Karena kelengahan ditanya sama polisi, ada saksi mata tak? Tak ada. Oh, sudahlah, tak ada, bisa dilanjutkan. Tapi kalau ada yang saksi mata, wah Pak Polisi, aku tengok budak tu tadi yang di depan tu terpejam-pejam matanya. Ini bahaya nih, jadi kasus nanti dituntut nih, karena ada saksi mata. Tapi kalau tak ada saksi mata, sudah, karena tak ada yang saksinya, bebas gitu, ya. Bahaya kalau kita cerita orang lain tahu, ya. Kayak model kasus yang baru-baru inilah, ya kan. Istilahnya itu yang terjadi tenggelam kemarin itu kan. Di laut siapa yang ada saksi mata? Tak ada yang saksi mata. Siapa yang salah sudah tutup buku. Karena tidak ada yang tahu kejadiannya itu seperti apa. Okay? Nah, tapi
ketika seseorang itu tahu, mungkin ada pompong lain nengok, wah ya aku tengok pompong tadi sebelah sana tuh, wah misalnya kan, ada jadi saksi dipanggil sama polisi itu, diinterogasi gitu. Ya. Tapi karena tidak ada saksi matanya, maka selesailah. Nah, harta yang kita gunakan tuh kita jaga betul-betul, jangan sampai tahu dapatnya dari benda haram orang lain tuh. Walaupun sebenarnya yang sampai dari benda haram ya, kita ceritakan yang baik. Karena kenapa? Karena nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ilmu, bedanya ilmu nanti yushfa'u yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya, ilmu itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya, ilmu yang apa? Ilmu yang bermanfaat. Misalnya ilmu itu diajarkan ke orang lain, sehingga ilmu itu diamalkan oleh orang lain. Turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Ya, berapa generasi diajarkan ilmu tersebut, menjadi pahala orang tersebut. Nanti pahalanya dikumpulkan sama Allah banyak ya, sehingga mengalahkan daripada kesalahannya, maka akan memberikan pertolongan bagi dirinya. Atau ilmu sembahyangnya ya, dengan ilmunya tadi dia sholatnya sah, zakatnya sah ya, sedekahnya bagus, tidak dengan riya dan sebagainya, maka akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Maka pergilah orang tersebut ya, yang bertanya kepada Sayyidina Ali. Maka datang pula yang lainnya, dia bertanya lagi ya. Ini sudah pertanyaan ketujuh beberapa nih sebenarnya. Kan ada 10 pertanyaan tadi itu, karena 10 min kibarihim, ya, daripada pembesar mereka tadi. Ada 10 pembesarnya. Nah, apa lagi ilmu lebih mulia apa harta? Maka tetap dijawab ilmu lebih mulia. Ya, apa dalilnya? Al ilmu ya. Apa nih? Madrasah yunrisu ya. Darisu bitulil makathi wa mururiz zamani ya. Wa mururiz zamani wal ilmu la yandurusu wa la yubla. Ya, harta itu akan rusak dengan sebab lama terdiam atau lamanya waktu berjalan. Duit misalnya disimpan, dimakan rayap, ya kan? Ada juga di berita itu, separuh dimakan rayap. Kacau ya kalau duit disimpan. Duit koin ya, itu akan rusak ketika disimpan. Kayak model koin-koin zaman dulu tuh disimpan dalam kendi kan. Zaman dulu kan tak ada bank tuh. Jadi orang dulu tuh nyimpan duit itu dimasuknya ke kendi, ditutupnya, baru dibenamnya dalam tanah, ya tak? Nah, cuman mungkin karena terlupa atau sudah meninggal orang, akhirnya tak ada yang ketemulah orang beberapa tahun, ya ada yang songe sudah ya, karena sudah lama terdiam. Tapi ilmu itu tidak akan pernah binasa dan tidak akan pernah habis, ya, tidak akan pernah rusak. Tidak seperti itu. Tidak, dianya akan termakan zaman dan dia tidak akan termakan oleh masa. Maka pergilah ya orang tersebut dengan jawaban yang kedua ya, tadi itu. Maka datang lagi yang lain bertanya lagi, apakah ilmu lebih afdal daripada harta? Maka tetap dijawab adalah ilmu. Apa dalilnya? Kata Sayyidina Ali, al-malu yaqsil qalba ya, wal ilmu yunawwirul qalba. Harta itu mengeraskan hati, sedangkan ilmu itu memberi cahaya kepada hati, ya. Orang yang punya harta itu hatinya keras kadang, sombong pembawaannya ya, ngomong sama orang mau didengar aja, orang ngomong tak mau didengar ya, sehingga malah jangankan sehingga istilah zaman sekarang, kalau orang berduit itu jangankan omongannya, kentutnya didengar ya, kata orang sekarang ya, kentutnya itu didengar, apalagi omongannya ya.
Kenapa tadi? Ya, karena orang yang berharta tadi ini selalu pengen dengar, hatinya keras, ya. Ciri-ciri orang yang keras hatinya itu susah mau menerima nasihat. Ketika dinasehatkan, ya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mantol ya. Soalnya kalau orang masih keluar kuping kiri ini masih lewat dia nyerah. Kalau kuping kanan masuk, kuping kanan keluar juga, ya itu keras hati orang tersebut ya. Sehingga omongannya mau dia aja yang didengarkan. Tapi ilmu itu memberikan cahaya hati, sehingga hati itu bisa bersikap dengan sikap yang baik, ya bisa menata hati dengan baik, sehingga ketika hatinya baik, omongannya baik, perilakunya baik, segala halnya baik. Maka pergilah orang tersebut setelah mendapat jawaban dari Sayyidina Ali. Maka datang yang terakhir, fahadhar al-akhar. Fasa'ala an dzalika faqala al-ilmu afdal minal mal. Maka dijawab lagi, ilmu lebih mulia. Dengan sebab apa? Sahibul mal ya yud'a ar-rububiyyah bisababi malihi wa idza sahibul ilmi al-ubudiyah ya sahibul mal itu mengajak kepada kesombongan, ya mengajak kepada hebat, ya merasa hebat dengan dirinya dengan sebab hartanya. Kalau sudah ada duit, kata kawan, jangankan ke budak tu, lautan pun dapat aku beli. Saking anunya kata kawan dia dulu itu, lautan pun dapat dibeli, gunung-gunung pun dapat merasa hebat dengan duit. Hati-hati kita. Banyak orang yang disombong itu dengan sebab harta. Ya tak? Zaman Nabi kan ada tuh sahabat tuh yang dia sembahyang, ketika sembahyang sama Rasulullah, cepatnya yang wirid ini tak ada lagi ke duit, langsung balik ke rumah. Dia perhatikan Rasulullah. Ketika ditanya, "Mang, apa kau cepatnya balik?" "Ya Rasulullah, di rumah aku ini cuma ada satu sarung nih lah. Kalau aku sholat pakai sarung ini, ya, istri aku tak ada bisa sembahyang menutup auratnya. Sedangkan waktu maghrib ini waktunya pendek, takutnya habis, makanya aku langsung balik ke rumah supaya dipakai sembahyang oleh istri aku. Ya Rasulullah, doakanlah aku menjadi orang yang kaya." Jadi tak doakan jadi orang yang kaya, kata Rasulullah, kau tak akan sanggup, ya. Diminta sama orang tersebut sampai 3 kali. Kata Rasulullah, ini bukan maunya aku, ini maunya engkau. Akhirnya didoakan jadi orang kaya. Ya, yang biasanya datang ke masjid 5 kali sehari, kurang-kurang makin 1 kali sehari. Ya, rupanya dia punya kambing ini memenuhi 2 lembah, saking kayanya tadi, sehingga sibuk dengan ngurus kambingnya tadi. Akhirnya sampai zaman Sayyidina Abu Bakar pun dimintakan zakatnya tak dikeluarkan. Waktu zaman Sayyidina Umar juga dimintakan zakatnya, kambing tadi nih, ya kata Sayyidina Umar, jangankan aku, orang yang lebih mulia dari aku tidak menerima zakat orang tersebut. Artinya zaman Sayyidina Abu Bakar tak diberi, bahkan zaman Rasulullah pun juga tak diberi. Tak pernah pergi datang lagi ke masjid, sibuk ngurus hartanya tadi. Jadi kalau sekarang kita misalnya tak punya apa-apa, mungkin itu yang terbaik untuk kita, ya. Mungkin kalau kita punya apa-apa nanti menjadi yang sombong. Maka istilahnya, bahasa keren itu, Allah tidak memberikan apa yang kau inginkan, tetapi Allah memberikan apa yang kau butuhkan. Ya, mungkin saja keinginan kita itu bisa membuat kita congkak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus tetap ikhtiar menjadi orang yang berusaha untuk menjadi orang yang kaya, ya. Kaya itu tidak dilarang oleh agama, cuman yang dilarang itu kaya yang dianya sombong, kaya yang dia tidak mudah suka sedekah. Ya, jadi kalau kita nanti jadi orang kaya, ingat-ingat banyak-banyak sedekah, ya. Ingat-ingat banyak-banyak ngasih ke orang lain, ya.
Karena keadaan kita apapun, ya, tetap dia pasti ada jalan untuk menjadi orang baik. Punya harta banyak digunakan untuk, ya, untuk agama. Mungkin kalau sekarang kita masalah ilmu agak susah, ya. Maksudnya kita mungkin disibukkan dengan hal-hal yang lain sehingga kita nak nuntut ilmu agama susah. Kebetulan kita misalnya jadi orang yang kaya, ya, maka kita berdakwahnya dengan harta, sedekah dengan orang lain. Oh, dengan tuh orang kaya tak ada sombong, ya, suka ngasih kepada orang lain. Maka, ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah itu telah menjadikan setiap manusia sesuatu itu menurut kadarnya. Kalau ada orang yang berilmu, maka dianya beramal dengan cara mengajarkan ilmu. Jangan dia beramal dengan cara nak jadi orang kaya, nak sedekah, itu, ya, terbengkalai dia ngajarnya. Tapi kalau ada orang yang kaya, ya, maka gunakanlah hartanya, bisnisnya tadi untuk supaya menyokong agama Islam. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang lain, ya. Kalau masalah belajar tuh harus, ya, fardu ainnya harus, supaya harus sah, harus sah. Tapi kalau kita sibuk dengan hal yang bukan pada tempatnya kita, maka kita tidak bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Ya, kita punya harta banyak sehingga kita terbengkalai, sibuk misalnya pergi pengajian yang sifatnya sunnah, yang wajib harus datang kita. Sibuk dengan sifatnya sunnah sehingga harta kita terbengkalai. Kita tidak bisa sedekah lagi, kita tidak bisa ngasih madrasah, ngasih masjid, ngasih pakaian miskin, ya. Lebih utama kita ngurus harta kita tadi, ya, tapi lepaskan dulu ilmu-ilmu fardu ain kita, baru kita sedekahkan. Punya pesantren orang kita kasih duit, ya. Masjid kita bangun dan sebagainya kita bangun, ya. Tapi kalau ada waktulah, datanglah, ya, majelis ilmu itu besar sekali pahalanya, walaupun seminggu sekali, ya. Kalau sa'aluni an hadha la ajibtu jawaban akhar ma dumta hayyan faja'u waslamu kulluhum, ya. Maka kata Sayyidina Ali, kata beliau, ya, kalau kamu semuanya menanyakan denganku dengan pertanyaan ini, maka akan aku jawab dengan jawaban yang lain selama aku masih hidup, ya. Istilahnya bahasa kamu lah tuh, tanyalah terus, ya. Aku tahu jawabannya yang tidak sama dengan jawaban yang pertama. Maka pergilah mereka dan masuklah mereka semuanya ke dalam agama Islam, ya. Jadi masuklah semuanya orang-orang tersebut kepada agama Islam. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang menuntut ilmu. Tidak menjadi orang yang menuntut ilmu, menjadi orang yang dia mau mendengar ilmu, ya. Kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban. Jadilah kalian orang yang berilmu. Kalau tak jadi orang yang berilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu, ya. Kalau kalian tak jadi pengajar, jadilah orang yang belajar. Kalau tak jadi yang belajar, jadilah orang yang mendengar, ya. Dengar aja datang, ya, tak bawa kitab, yang penting kita dengar. Au muhibban, ya, atau menjadi orang yang mencintai ilmu. Kita tak sanggup lagi punya anak, ya, nak, ya, pergi mondok, pergi belajar ilmu agama, pergi pengajian, ya, pergi hadir kepada majelis-majelis taklim. Semoga Allah jadikan keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin Allahumma amin. Al-haditsul khamis wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.